Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya kita pun bisa duduk di tempat ini bersama. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan kita hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi ba'athahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan Al-Quranul Karim, yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, yang berjuang sampai titik darah penghabisan demi menyelamatkan umat manusia dari kesesatan, yang sampai hari ini kita nih umat Islam masih merasakan dan terus akan merasakan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Hari ini tanggal 19 Muharram. Betul? 18 atau 19? Kayaknya ada khilaf di antara para ulama ini. Nah, ya 18 ya. 18. Oke, yang mau 19 nggak apa-apa. Kita tidak memaksakan kehendak jamaah. Muharram 1438 Hijriah jamaah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Masya Allah, ana ada beberapa hadiah ini. Ana akan berikan hadiah kepada yang hafal Al-Maidah 51. Nah, fadhal antum baca. Berdiri biar dengar semuanya. Ayat 51. Lama antum mau 52. 51 yang kita minta. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang sana jemaah. Masya Allah, Masya Allah. Di antara semasjid ini cuma 2 orang yang hafal jemaah. Saya tidak akan berbicara tentang memilih pemimpin. Alhamdulillah sudah ada yang ngurusin itu. MUI sudah berbicara, tapi kita berbicara ternyata yang lebih dalam dari sekedar pemimpin. Ahok mengingatkan umat Islam bahwa mereka selama ini telah lupa dengan Al-Maidah 51 ini. Allah Jalla Jalaluhu ketika mengutus Rasulnya, menurunkan kepadanya Al-Quranul Karim selama kurang lebih 23 tahun. Quran ini turun satu persatu, membina umat, menanamkan di dalam jiwa mereka tentang al-iman billah wal yaumil akhir, menjelaskan kepada mereka bahwa dunia ini hanya tempat lewat. Kita cuma lewat sebentar, dan dunia sangat menggoda. Allah turunkan ayat-ayat yang sangat banyak sekali. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quranul Karim? Mana kasih hadiah? Nah, iya sekitar 6 ribuan, nggak apa-apa lah. 6.600 berapa itu? Kirim ke belakang sana jemaah. Baik, kenapa umat Islam meributkan Al-Maidah 51? Kemana 6.000 ayat ini jemaah? Kemana kita selama ini? Kok baru bingung ketika Ahok yang menyampaikan? Ulama menyampaikan berulang kali, wah ini mah politik. Tapi ketika Ahok yang menyampaikan, baru umat Islam bangkit. Tapi alhamdulillah, kita perlu berterima kasih kepada Ahok, karena dia membuat kita kembali, membuat umat Islam balik ke Al-Maidah. Sebagian orang tidak pernah tahu dalam hidupnya kalau di dalam Al-Quran ada Al-Maidah. Dia cuma tahu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sekarang nih baru tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran ini yang akan menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Al-Quran.
Bukan kitab-kitab yang lain, bukan hukum-hukum yang lain, tapi Al-Quranul Karim. Tapi kita yang mengaku umat Islam, sebagian sampai sekarang belum hatam Al-Quranul Karim. Sebagian sampai hari ini belum faham apa yang Allah inginkan darinya. Tidak semuanya harus jadi ustaz, tidak semuanya harus menghafal Al-Quranul Karim, tapi paling tidak dia tahu apa yang Allah inginkan dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah mengatakan syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Buat apa sih? Buat apa Al-Quran diturunkan? Buat dibaca doang? Buat dihafalin doang? La, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Segalanya Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Allah berbincang tentang hukum berdagang. Ayat terpanjang di Al-Quranul Karim itu dikenal dengan sebutan ayatul mudayana. Ayat tentang utang piutang. Sekarang orang sibuk dengan notaris, ya, macam-macam. Di sebelah kita ada kantor notaris, sebelah sana ada kantor notaris. Dari sejak dulu 1438 tahun yang lalu udah ada dalam Islam tuh masalah notaris tuh. Catat mencatat ada. Tapi kita lupa, seakan-akan ini hukum yang dibikin oleh ya orang-orang. Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang berkaitan dengan riba. Di surat Al-Baqarah Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang makan riba itu kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi seperti orang yang kerasukan jin, kerasukan setan. Ketika semua dibangkitkan dari kuburnya dengan amal-amalnya. Ada yang dibangkitkan dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ada yang mati dalam kondisi sujud, dibangkitkan dalam kondisi sujud mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi ada orang-orang yang dibangkitkan dalam kondisi seperti orang gila aja. Mana kita dari ayat ini? Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Tinggalkan. Sampai hari ini sebagian di antara kita masih di dalam kumbangan riba. Kemana ayat itu? Banyak di antara kita yang seakan-akan nih cuma Al-Maidah 51. Tapi perlu kita kaji hari ini tentang Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 ini, kalau kita membaca tafsir para ulama, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sa'di, tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tidak berkaitan dengan masalah pemimpin saja. Ini salah satu sub pembahasan yang sangat sempit sekali masalah pemimpin. Lebih dari itu, kehidupan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil cuma yang beriman. Yang tidak beriman silahkan tinggalkan ayat ini. Ini bukan untuk engkau. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Kau dengar tuh, ya ayyuhalladzina amanu, berhenti dengerin tuh. Perhatikan, fahami itu. Kita sebagian puluhan tahun ada hataman Quran, menghatamkan Quran, lewat tuh ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, lewat begitu aja. Nggak pernah kita ingin berhenti nih, aku lagi dipanggil nih, Allah minta apa dari aku nih hamba Allah. Kalau kita merasa amanu, apa kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Kalian nih yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani aulia. Apa arti wali? Al-aulia itu jam'u wali. Aulia kata satunya disebut wali. Di dalam buku-buku tafsir disebut wali itu maknanya an-nasir, as-sadiq, al-habib.
seorang penolong, seorang pembantu, seorang teman, seorang kekasih. Jangan bicara pemimpin. Kita berteman, mempunyai hubungan baik dalam pertemanan kita sampai tingkat cinta, senang sama tuh orang Yahudi dan Nasrani, nggak boleh. Jangan bicara pemimpin antum. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini ayat cuma di Indonesia diterjemahkan pemimpin, nggak masalah. Sebenarnya ayat itu lebih dalam dari sekedar pemimpin. Kalau kita berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani aja nggak boleh. Menjadikan mereka kekasih kita aja nggak boleh. Apalagi menjadikan mereka pemimpin buat kita. Apa kata Allah? Ba'dhuhum awliya'u ba'd. Mereka itu sebagian di antara mereka saling mencintai sama-sama mereka. Kita percaya sama Allah apa percaya sama ungkapan manusia? Allah sebutkan Yahudi dan Nasrani ini sesama mereka saling mencintai, saling mendukung. Orang-orang Nasoro mendukung Nasoro, naam, pasti. Allah sebutkan itu. Terus bagaimana sikap mereka terhadap kita umat Islam? Allah mengatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita yakin 1438 tahun yang lalu Allah katakan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, nggak akan pernah ridho sampai kalian ikut mereka. Makanya Belanda datang ke Indonesia bawa apa? Bawa apa dia? Dia bawa misionaris. Dia terbarkan agama Nasara di mana-mana. Dibawa sama Belanda salib-salib untuk memurtadkan umat Islam atau menggantikan agama penduduk asli yang belum punya agama. Mereka bawa tuh. Kolonial yang bawa, betul. Dan Allah katakan mereka tidak akan pernah ridho, nggak akan pernah ridho. Ustaz, mereka baik Ustaz sama anak. Anak punya sohib, anak makan bersama, tidur bersama ke rumah, datang bareng-bareng orang Yahudi Nasrani, tapi mereka baik. Subhanallah. Allah mengatakan ba'duhum awliya'u ba'd. Kita nanti akan bicara terus bagaimana kita hidup bertetangga dengan orang non-muslim. Islam sudah mengajarkan sesuatu yang sangat indah. Tapi kita kembali kepada ayat ini. Wa may yatawallahum minkum. Kalian yang beriman, kalau ada yang menjadikan mereka sebagai wali kalian, sebagai sohib kalian, sebagai teman kalian, sebagai penolong kalian, apalagi sebagai pemimpin kalian. Kalau hidup berteman aja, Allahu Akbar. Dan kita bisa melihat sekarang siapa di antara orang-orang beriman yang bersama orang-orang Nasoro, dan siapa di antara mereka yang bersama orang-orang yang beriman. Allah katakan wa may yatawallahu minkum. Kalau ada nih di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali-wali kalian, kalian mendukung mereka, kalian membela mereka, kalian mencintai mereka sampai cinta, apalagi? Apa kata Allah? Fa innahu minhum. Berarti dia sama mereka. Sama. Termasuk dari golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini beliau meriwayatkan sebuah kisah an Iyad anna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu amara Aba Musa al-Ash'ari an yarfa'a ilaihi ma ukhidha atau ma akhadha wa ma a'ta fi adimin wahidin. Umar memerintahkan kepada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini gubernurnya Umar bin Khattab di Basrah. Jadi gubernur di sana. Umar minta laporan. Tolong kau tulis tuh, yang kau ambil, yang kau berikan semua tulis di satu kulit. Tulis semuanya. Aku kepingin tahu. Gubernurnya Abu Musa al-Ash'ari. Di Basrah ternyata Abu Musa al-Ash'ari punya penulis agamanya Nasrani. Farafa'a ilaihi dzalik. Sudah laporan itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Umar takjub dengan kerapian penulis ini. Rapi banget, tidak seperti laporan dari tempat-tempat lain. Apa kata Umar? Inna hadza la hafid. Hal anta qari'un lana kitaban fil masjid ja'a min asy-Syam. Faqala innahu la yastati an yadkhul al-masjid. Ini Masya Allah nih, yang nulis kayak gini orang yang amanat, orang yang bisa menjaga. Bisa nggak
tuh orang untuk membacakan yang dia tulis ini. Yang dia tulis supaya dibacakan. Maka dikatakan dia tuh nggak bisa masuk masjid. Innahu la yadkhul masjid. Faqala, kata Umar, ajunubun huwa? Apakah dia sedang junub sehingga nggak boleh masuk masjid? Nggak ada bayangan dalam pikiran Umar nih orang kafir. Maka Umar husnudzon, dia nggak bisa masuk masjid mungkin karena junub. Qala la bal nasrani. Enggak, dia bukan junub tapi dia agamanya Nasrani. Qala fantaharani wa daraba fakhidhi. Umar marah, menghardik Abu Musa dan memukul pahanya. Thumma qala akhriju, keluarkan dia, kata dia. Lalu dia membacakan firman Allah ini. Umar membacakan Al-Maidah 51. Urusannya Abu Musa punya penulis Nasrani, dikasih amanat nih orang nih. Lalu Umar membacakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan menjadikan orang-orang Nasara itu sebagai wali-wali kalian. Jangan. Abu Musa dalam riwayat lain, dia memprotes Umar, mengkritisi, ya Umar, ini orang memang Nasara, tapi dia itu bagus banget orangnya, kinerjanya bagus ya, amanah, banyaklah kelebihan-kelebihan orang ini. Kata Umar, nggak ada orang Islam yang lebih baik dari dia. Hab annahu mat, thumma mada. Kata Umar, anggap dia nanti mati, terus apa penggantinya? Kalau ternyata di umat Islam tidak ada yang bisa menggantikan dia, ini sesuatu yang sangat memalukan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Al-Maidah 51 bukan hanya berkaitan dengan pemimpin, jamaah. Enggak. Jadi kalau ada orang yang mengkhususkan ayat itu buat pemimpin, tidak tepat juga. Tapi lebih dalam lagi, dalam pergaulan kita, dalam pertemanan kita, dalam persahabatan kita, kita suruh milih. Rasul SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Engkau jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Dan nggak boleh, jangan sampai makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apakah maksud hadis ini kita nggak boleh membantu orang kafir? Kita tidak boleh berbagi dengan orang kafir? Bukan. Dalam artian kalau orang sudah masuk ke rumah kita, makan sama kita, tidur sama kita, ini berarti teman dekat kita nih. Jangan. Kita disuruh milih teman yang beriman dan yang bertakwa. Kadangkala sebagian kita lebih senang dengan orang-orang ya non-muslim. Dalam Islam ada sebuah akidah yang kita harus yakin. Yang akidah di sini disebut dengan aqidatul wala wal bara. Akidah yang berkaitan dengan wala. Kita mencintai, kita membantu, kita menolong orang-orang yang sama agamanya sama kita. Antum pikir orang Nasara nggak punya akidah wala dan bara? Punya juga mereka. Mereka juga ajarkan di gereja mereka. Orang Yahudi diajarkan juga sama. Jangan sampai ada orang ngomong kalau orang Islam bicara akidah wala dan bara, maka dia akan jadi orang yang radikal. Lah. Orang Islam kalau ngerti agamanya dengan benar tidak akan radikal. Dia akan rahmatan lil alamin. Pasti yakin. Kalau ada oknum umat Islam yang radikal, berarti dia belum Islam yang benar. Belum benar Islam. Karena Islam ini memang rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk umat Islam, untuk alam semesta. Rasul itu kasih sayangnya jamaah sampai kepada anjing pun. Nabi SAW mengatakan, dakhalat imra'atun fi hirrah an-nar. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kucing jamaah. Dalam Islam kita disuruh menghormati kucing, binatang. Anjing pun ketika dia haus, kita kasih makan. Nah, kasih makan kepada anjing tersebut. Ini Islam. Maka aqidatul wala dan bara, akidah tentang cinta, akidah tentang loyalitas kita tidak boleh berikan kecuali kepada orang-orang yang sama dengan akidahnya kita. Ustaz, itu bertentangan dengan NKRI? Enggak.
Negeri kita menjamin kebebasan setiap umat untuk beragama. Setiap umat untuk pegang agamanya masing-masing. Tidak mencampur adukkan agama, tidak. Yang Islam, fadol. Sebagai umat Islam, laksanakan yang ada dalam agamamu. Dan kita harus belajar nih. Yang jadi masalah banyak umat Islam nggak belajar. Islam keturunan. Quran, ya alhamdulillah Ustaz, ana hafal Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Dia hafal itu. Kemudian dia belajar Islam kemana? Belajar Islam ke negeri-negeri kafir. Antum tahu sebagian profesor itu belajar Islam di McGill, Kanada. Belajar Islam di sono tuh. Belajar Islam di Sorbonne. Subhanallah. Sejak kapan negeri itu jadi sumbernya Islam? Orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang menjajah negeri kita 350 tahun, yang menjajah Mesir, yang menjajah Libya, yang menjajah Tunis, yang menjajah Aljazair, sekarang kok berangkat ke sana belajar Islam di sono. Mereka ingin menghapuskan Islam dari muka bumi ini, jemaah. Itu ada jemaah. Itu akidah mereka. Makanya kalau umat Islam belajar akidah, wala dan bara, belajar yang benar. Supaya jangan sampai kau berlebih-lebihan, muncul aliran teroris. Ada orang kafir, bunuh. Nggak seperti itu Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Orang Islam yang membunuh orang kafir dalam negeri Islam yang ada perjanjian dengan umat Islam tidak akan mencium bau surga. Orang kafir. Subhanallah. Jadi akidah wala yang benar ini masalah cinta. Masalah dukungan kita kepada umat Islam. Dan kita harus benci sama orang kafir, benci. Ustaz, katanya orang jangan benci sama orangnya, benci sama perbuatannya. Nah, tapi perbuatan itu siapa yang ngelakoni? Itu orang kan. Nah, kalau ada orang membunuh anak bapak, lalu bapak ingin dendam kepada pembunuhnya itu, sakit hati kepada pembunuhnya, lalu ada orang yang ngomong, mas, jangan benci kepada pembunuhnya, bencilah kelakuan dia membunuh. Bisa jemaah? Nggak bisa. Kita nih di surat Al-Mumtahanah ayat 4, 5, 6, 7, 8, supaya kita nggak salah bergaul dengan orang non muslim, supaya kita tidak menjadi aliran yang nggak benar. Munculnya ISIS umpamanya, munculnya orang yang ngebom sana ngebom sini dengan berdalih wala wal bara, perlu diluruskan. Allah mengatakan di surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Nih kata Allah, telah ada bagi kalian suri tauladan. Orang itu suka mencontoh, suka niru. Iya. Oleh karena itu Allah kasih kita contoh-contoh dalam Al-Quranul Karim. Ini contohnya kayak gini nih. Makanya kenapa kita lihat di televisi selalu dimunculkan yang namanya idola-idola, idola yang nggak benar dimunculkan, karena orang suka mencontoh. Kenapa iklan baju, iklan macam-macam, mesti yang ditunjukkan itu artis yang dipakai, artis makan Indomie. Apa? Artis emangnya makan Indomie? Tapi kan orang itu contohnya fulan nih makan Indomie, fulannya, bukan Indominya, atau bukan makanannya. Dalam Al-Quran Allah berikan contoh-contoh kepada kita. Nih ada suri tauladan yang baik di diri siapa? Fi Ibrahim walladzina ma'ah. Di diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Apa sih contoh yang perlu kita lihat dari mereka? Idh qalu liqaumihim. Ketika mereka berkata kepada kaumnya orang-orang kafir, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Sampai kapan? Abadan. Kata Allah, kami nih menceritakan kaumnya Nabi Nuh, kami berlepas diri. Bara artinya berlepas diri. Ada kebencian dalam hati terhadap perbuatan itu. Minkum, kami berlepas diri dari kalian dan dari perbuatan kalian. Bukan cuma dari perbuatannya, dari orangnya berlepas diri.
dan dari apa yang kalian lakukan, kalian menyembah selain Allah, kafarna bikum, kita kufur kepada kalian, dan telah tampak di antara kita dan kalian al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Kita jelaskan, nggak perlu antum malu mengatakan kita ini benci sama orang kafir. Iya, kita benci. Gimana nggak benci kepada orang yang mengatakan Allah punya anak? Tiap hari kita katakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tiap hari itu baca. Habis sholat kita baca, habis sholat kita baca, habis sholat kita baca, baca terus. Kita menghadapi orang yang mengatakan Allah punya anak, lalu kita nggak benci. Engkau gimana? Mana keyakinanmu? Apakah itu sekedar bacaan di lisan tanpa ada keyakinan dalam hati? Kaumnya Nabi Ibrahim, dia tahu konsekuensi ucapan itu dimusuhi sama kaumnya. Bahkan Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya, nggak masalah. Tapi perlu kita jelaskan. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, telah nampak di antara kita permusuhan dan kebencian sampai kapan? Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman. Kalau kalian beriman, baru jadi sohib kita. Kalau kalian beriman, baru jadi teman kita. Illa qaula Ibrahim li abi, kecuali ada pengecualian di sini. Perkataan Nabi Ibrahim untuk ayahnya, la astaghfiranna laka, aku akan memohonkan ampun untukmu. Masya Allah, kita udah masuk sesi tanya jawab. Aku akan memohonkan ampun untukmu. Nabi Ibrahim, ya, bagaimana ketika mendapati ayahnya kafir? Dia tahu nih bapaknya dia, maka dia nggak ingin masuk neraka ayahandanya. Dia mengatakan, aku akan memohonkan ampun untukmu. Wa ma amliku laka minallahi min syai', Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Aku mah nggak punya apa-apa, kata Nabi Ibrahim. Untuk membantumu nggak bisa, kecuali aku berdoa. Akhirnya Nabi Ibrahim dilarang mendoakan bapaknya. Sehingga pada hari kiamat nanti bapaknya datang di padang mahsyar, datang menjumpai Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, ya bunayya al-an la a'sik, wahai anakku, sekarang aku tidak akan bermaksiat kepadamu, aku akan nurut dengan permintaanmu dan perintahmu. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, engkau berjanji tidak akan menghinakan aku pada hari kiamat. Wa ayyu khizzin akhza min abil abad, apakah ada kehinaan yang lebih parah daripada bapakku sendiri yang dia jauh dari aku? Lalu bapaknya itu pegangan sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh ngelihat kepada bapaknya, kau lihat tuh bapak. Ternyata bapaknya sudah dirubah oleh Allah menjadi dzikhin alqah, menjadi hina. Antum tahu ada binatang namanya hina, betinanya yang penuh dengan lumpuran darah akhirnya dijauhkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini berkaitan dengan orang-orang kafir, kita berlepas diri. Kemudian di ayat nomor 6, karena waktunya tidak mungkin kita bahas semuanya, tapi nanti antum baca. Quran itu bukan cuma Al-Maidah 51, antum baca Al-Mumtahanah sampai selesai, antum baca artinya. Di ayat 6 Allah mengatakan, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Kalian nih, Allah katakan ini kepada para sahabat Nabi, karena di tengah-tengah umat Islam ketika di Madinah, Nabi itu hidup bersama orang-orang Yahudi, kumpul mereka. Nah, rapat bersama, ada rapat ya dipanggil orang Yahudi, karena mereka satu negeri. Mereka punya perjanjian bersama menjaga kota Madinah dari serangan musuh orang-orang Yahudi. Nah, pentolan-pentolan Yahudi kalau Nabi ada perlu dipanggil, ngobrol sama mereka, nggak masalah. Tapi jangan sampai kalian mencintai mereka, mendukung mereka, memberikan loyalitas kepada mereka, bahkan benci kepada yang muslim. Ini terjadi di masa itu, maka Allah ingatkan. Lalu Allah ingatkan kembali di ayat 6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Kalian tuh di diri mereka ini nih ada suri tauladan yang baik. Tapi ternyata suri tauladan itu bukan untuk semua orang.
Allah katakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Suri tauladan ini akan dirasakan, akan bisa dihayati bagi orang yang berharap perjumpaan dengan Allah. Dia tahu dunia ini hanya tempat lewat. Rumahku akan aku tinggalkan, jabatanku akan aku lepas, anak-anakku akan menggotongku dan melemparkan aku ke dalam sebuah lubang, lalu mereka pergi meninggalkan aku. Orang yang yakin dengan ini, liman kana yarjullah wal yawmal akhir, dia akan merasa, oh betul, ini suri tauladannya yang harus kita amalkan. Berharap pada hari kiamat bisa berjumpa dengan Allah, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru dapat. Wa man yatawalla fa innallahu wal ghaniyul hamid. Dan barang siapa yang berpaling, nggak mau mengamalkan nih surat Al-Mumtahanah ayat 4, ayat 3, ayat 4, nggak mau dia mengamalkannya. Dia tidak mau membenci orang-orang kafir, walaupun bagaimanapun dia satu negeri. Kita akan bicarakan bentar lagi. Mereka satu negeri, kita wajib menghargai mereka, kita menghormati mereka. Naam. Kita bersama-sama menyelamatkan negeri ini. Naam. Iya. Tapi untuk urusan cinta dan dukungan, afwan. Ana mukmin, wa anta kafir. Afwan. Kau mengatakan Tuhanku punya anak, padahal Allah itu esa. Dan negeri ini dibangun atas ketuhanan yang Maha Esa. La ilaha illallah. Maka afwan. Bukannya ana tidak mau menghargai, aku hargai engkau sebagai sesama bangsa negara, satu bangsa, iya. Tapi untuk urusan hati, dukungan afwan. Ini kata Allah, wa man yatawalla, barang siapa yang berpaling, fa innallahu wal ghaniyul hamid. Allah itu nggak butuh sama kalian. Allah itu maha terpuji. Kalau kalian tidak ada yang mengamalkan ayat ini, kalau seluruh bangsa Indonesia tidak ada yang mengamalkan Al-Maidah 51, Al-Mumtahanah ayat 3, ayat 4, 5, 6, 7, 8, kalau nggak ada yang mengamalkan Al-Quranul Karim, Allah itu maha tidak butuh sama kalian. Antum bisa bayangkan, Jember ini nanti akan rata sama tanah. Satu saat, antum tidak akan menjumpai ada bangunan yang berdiri di kota Jember. Ketika antum dibangkitkan dari kuburnya, antum akan melihat semuanya rata. Orang-orang kafir di masa Rasul SAW, mereka bertanya, mereka menanyakan, kau katakan akan ada kiamat nanti, kau katakan nanti akan hancur semuanya. Lalu yas'alunaka 'anil jibal, nanti gunung ini gimana? Jangan bicara rumah. Antum kalau lihat dari Jember berangkat ke Surabaya naik pesawat, antum akan melewati gunung yang besar sekali. Antum akan lihat kota Jember kecil. Orang-orang kafir tanya tentang gunung, tidak tanya tentang bangunan-bangunan yang pencakar langit. Lah, gunung ini gimana nanti ceritanya? Katakan Muhammad kepada mereka, faqul yansifuha rabbi nasfa. Allah akan hancurkan, ratakan sama tanah. Allah akan menjadikan butiran pasir yang berterbangan, rata sama tanah. Fayadharuha qa'an safsafa, la tara fiha iwajan wala amta. Nggak ada lagi yang belunduk-lunduk. Nggak ada lagi tanda, oh ini jalan apa namanya, oh ini bekas masjid ini, oh ini ada jalan. Nggak ada semuanya. Allah tuh nggak butuh dengan alam semesta ini, jemaah. Kalau kalian mau ngamalkan, tafadhol. Nggak mau, monggo. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir monggo silahkan. Allah nggak butuh sama kita. Allah tidak butuh dengan sujud kita. Allah tidak butuh dengan rukuk kita. Maka Allah katakan fa innallahu wal ghaniyul hamid. Tapi Allah katakan asallah an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafur rahim. Semoga Allah menjadikan di antara kalian dan orang-orang yang kalian benci itu cinta. Kita ini benci sama orang-orang kafir. Nah, tapi Allah mengatakan semoga Allah menjadikan antara kalian dengan orang-orang yang kalian benci itu cinta. Dengan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Antum lihat yang terjadi di masa sahabat. Peperangan terjadi antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Kebencian ada di antara penduduk Madinah yang muslim dengan penduduk Mekah yang kafir. Tapi akhirnya mereka menyatu. Allah yang menjadikan cinta di antara mereka. Bisa.
Allah katakan wallahu qadir. Allah itu maha bisa, maha kuasa. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun dan maha mengasihi. Orang-orang kafir yang mungkin berbuat dosa puluhan tahun, yang mungkin dia selama 70 tahun berbuat dosa dengan kekufurannya, hari itu masuk Islam, Allah ampuni semua dosanya. Ada seorang sahabat yang menyumpai Rasul SAW dalam sebuah peperangan. Dia mau perang. Aku mau perang nih. Aku mau masuk Islam. Oke, masuk Islam. Perang, mati. Belum pernah dalam hidupnya sujud satu kali. Belum pernah. Nabi SAW mengatakan amila qalilan, amalnya sedikit tapi dikasih balasan yang banyak sekali. Allah tuh Ghafurur Rahim. Maka antum doakan orang-orang yang kafir supaya dapat hidayah. Dan ini termasuk kita benci dengan kekufurannya, tapi kita ingin dia tuh dapat hidayah. Kesian nih orang kalau nggak dapat hidayah. Lalu Allah katakan la yanhakumullah di ayat nomor 8. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Orang-orang kafir yang hidup aman, sekampung sama kita, satu kota sama kita, bertetanggaan di pasar, bertetanggaan di toko. Allah tidak melarang. Syaratnya dia tidak memerangi agama kita. Walam yukhrijukum min diyarikum, syaratnya dia tidak mengusir kita dari negeri kita. Nggak apa-apa kita berbuat baik. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Subhanallah. Ini diperintahkan kita berbuat adil, berbuat benar kepada tetangga kita yang non muslim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah satu hari dia ke pasar, dilihat ada baju besi dia. Baju besi dia dijual sama orang Yahudi. Kata Ali bin Abi Thalib, "Syuf, ini punya anak," kata dia. "Oh, enggak, orang punya anak, ini barang anak," kata dia. "Enggak, ini barang, ini baju besi anak, hilang ini. Ada di tangan kau ini." "Enggak bisa," kata dia. Berangkat ke hakim. Kalau nggak salah qadhinya Syurai. Ayo berangkat. Ali sebagai khalifah, Amirul Mukminin. Dalam persidangan dipanggil. Kum ya Abul Hasan. Bangun wahai Abul Hasan. Ali marah. Ali mengatakan kepada qadhinya, tanya, "Kenapa kau marah? Apa karena aku perintahkan engkau untuk duduk bersama orang Yahudi ini yang menjadi musuhmu sekarang ini?" "La," kata Ali, "karena engkau memanggilku dengan Abul Hasan. Abul Hasan ini panggilan kemuliaan. Kunyah itu panggilan penghormatan." Ali heran, kenapa kau panggil aku dengan panggilan penghormatan, yang Yahudi tidak? Sampai dalam panggilan ini khalifah jamaah, pemimpin umat Islam. Dia itu tetap ingin disama. Ya udah, dalam urusan hukum sama rata. Akhirnya Ali ditanya oleh hakimnya, "Kau punya saksi enggak bahwasanya ini barang punya engkau?" "Ada saksiku." "Siapa?" "Hasan, anaknya." Kata qadhi, "Nggak bisa anakmu jadi saksi, nggak bisa, harus orang lain." "Ya udah kalau gitu nggak ada lagi," kata Ali. Nggak ada lagi. Ya sudah, diputuskan itu baju besi milik siapa? Milik orang Yahudi. Apa kata Yahudi itu? "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Dia ngelihat Islam nih kayak gini nih, adilnya. Seorang Amirul Mukminin didudukkan bersama dengan rakyat biasa, dan terjadi pengadilan, dan yang menang itu rakyat jelata. Allahu Akbar. Dia kembalikan. "Aku kembalikan, ini barang ini memang punya engkau. Aku lihat jatuh dari kudamu dan aku ambil," kata orang Yahudi ini. Maka sama Ali dihadiahkan kepada dia. Subhanallah. Ini Islam. Kita berbuat baik sama tetangga kita yang non muslim wajib. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma pernah suatu hari
lagi potong kambing. Setelah dipotong kambingnya, pesen nih sama yang motong kambing, nanti kalau udah potong jangan lupa tetangga kita yang Yahudi, kau kasih. Murid-muridnya pada bertanya, ya Aba Abdurrahman al-Yahudi, wahai Abu Abdurrahman, kau mau ngasih sama yang Yahudi? Mungkin mereka berpikir ini bertentangan dengan akidah wala dan bara. Kita ngasih orang Yahudi. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu terus mewasiatkan kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Muslim, non muslim, kita berbuat baik bukan hanya kepada tetangga kita yang muslim. Kadangkala kita kalau bikin makanan di rumah, tetangga Nasoro, Yahudi lewat semuanya, kita kasih yang jauh, kita kasih hadiah. Tetanggamu kau kasih seharusnya. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innali jarain." Aku punya 2 tetangga. Dan aku punya hadiah yang aku akan berikan. Cuma 1 hadiahnya. Fa ila ayyihima uhdi. Yang mana yang harus aku kasih di antara 2 tetangga ini? Nggak ngurus muslim apa non muslim. Pertanyaannya umum. Apa kata Rasulullah SAW? Ila aqrabihima minki baban. Yang paling dekat pintunya sama engkau, kalau mau ngasih. Jadi kalau kita punya tetangga non muslim, kasih jamaah. Tunjukkan Islam itu agama yang mulia. Tetangga kita sakit butuh mobil, antar ke rumah sakit, pakai mobil ana. Tetangga kita kebakaran, antum jangan ngeliatin doang, alhamdulillah, alhamdulillah. Lah, kita ajak berbuat baik sama anjing dapat pahala, apalagi sama tetangga kita. Nah, berkaitan dengan hubungan kita dalam kehidupan ini, ya kita harus menghargai sesama manusia. Rahmatan lil alamin kita harus tunjukkan kepada mereka. Dan kalau kita mau berbicara toleransi, ana sering ingatkan, tidak ada agama di muka bumi ini. Tidak ada agama di muka bumi ini, silahkan buktikan, yang lebih toleransi daripada Islam. Anda sering ingatkan bagaimana saudara-saudara kita yang berada di Andalusia, di Spanyol. Tatkala Ratu Isabella bersama Raja God menguasai, mengalahkan negeri Islam yang ada di situ, apa yang dilakukan mereka? Dibantai umat Islam. Mereka punya pilihan satu, masuk ke agama Nasoro. Baca sejarah. Yang kedua, kalau tidak, keluar dari negeri ini. Kalau tidak mau, bunuh. Sebagian orang mikir mau pergi kemana mereka pada waktu itu. Sarana transportasi tidak seperti sekarang. Sebagian orang hijrah meninggalkan Spanyol menuju ke Maroko, menuju ke Aljazair, Tunis, menuju ke sana. Tapi banyak yang dibantai, puluhan ribu jamaah yang dibantai oleh Ratu Isabella. Dengan dukungan siapa? Paus ke-6 pada waktu itu. Dukungan dari pemerintah Katolik pada waktu itu. Dihabisi umat Islam. Masjid tidak akan antum dapatkan hari ini. Masjid yang dibangun oleh umat Islam di masa itu, yang dibangun oleh Abu Hayyan Al-Andalusi, Al-Qurtubi, Ibnu Hazm, insyaallah. Baik. Tapi ya khair insyaallah. Fadhal. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baik. Kita lanjutkan jamaah. Kalau bicara toleransi, umat Islam umat yang paling toleransi.
Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menghancurkan gereja-gereja yang di situ ada orang-orang yang beribadah, nggak boleh. Membunuh wanita yang tidak memerangi nggak boleh. Membunuh anak-anak nggak boleh. Sekarang kita lihat orang-orang kalau berperang sekarang nggak ada namanya adab berperang di antara mereka. Kembali kepada yang terjadi di Palestina, di Andalusia, nggak ada satupun masjid yang mulai zaman dulu dibangun kemudian umat Islam hari ini masih bisa sholat di sana. Dihabisi semuanya, habis umat Islam. Ketika umat ini beda nih, ketika umat Islam mengambil kunci Masjidil Aqsa. Pendeta-pendeta mengatakan kita nggak mau kasihkan kunci Masjidil Aqsa nih kecuali kepada amir kalian. Umar bin Khattab berangkat meninggalkan Madinah sebulan. Ya, untuk menghargai mereka. Mereka mengatakan nggak mau ngasihkan kunci kecuali kepada Umar bin Khattab. Ya udah, Umar datang radhiyallahu taala anhu, dia terima kunci. Apakah setelah diterima kuncinya Palestina dikuasai oleh umat Islam kemudian ditindas orang-orang Yahudi dan Nasrani? Wallah jamaah, antum baca sejarah orang-orang Yahudi ketika umat Islam menguasai Palestina, mereka bisa bernafas lega. Karena selama di bawah pemimpinan orang-orang Nasoro, mereka tidak bisa bebas beribadah. Itu. Gereja-gereja Nasoro yang ada sebelum Islam masuk sampai hari ini tetap berdiri. Tidak dihancurkan oleh umat Islam. Dihargai orang Nasoro. Fadl, kamu ibadah? Monggo silahkan. Tapi ada aturannya. Dibikin aturan. Kamu mau beribadah tempat silahkan. Nggak boleh umat Islam ngebom gereja. Lah. Perbuatan hina yang seperti itu. Perang aja nggak boleh. Apalagi dalam kondisi aman. Dan sampai hari ini. Beda ketika tahun 400 Hijriah. Ketika orang-orang Eropa di bawah pemimpinan Italia atau Raja Prancis pada waktu itu masuk menguasai Palestina. Satu hari mereka bunuh 70.000 umat Islam. Satu hari. Mereka menyerah, disembelih. Anak-anak kecil itu dilempar dari menara yang berada di masjid. Dan darah itu bisa sampai setengah betis mereka. Tidak seperti tembak. Kalau tembak darahnya nggak ngucur seperti orang yang disembelih. Itu dilakukan mereka. Baik. Setelah 200 tahun peperangan dengan orang-orang salib, Salahuddin Al-Ayyubi mengembalikan Palestina. Apakah Salahuddin melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara? Kalla wallahi. Sampai rajanya tidak dibunuh. Kau kalau mau tetap di sini monggo, kalau kau mau pulang ya kita antarkan. Sampai diantarkan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadi kalau ada orang yang ngomong, yang ngajarin umat Islam untuk toleransi, ya sangat memalukan sekali. Umat Islam ini disuruh belajar agamanya yang benar. Insya Allah jadi toleransi. Nggak jadi radikal, nggak jadi teroris, nggak jadi yang macam-macam. Kemudian Allah katakan di surat Al-Mumtahana ayat 9, innama yanhakum. Yang Allah larang itu siapa? Untuk kita berbuat baik sama mereka. Innama yanhakumullah anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum. Yang dilarang itu kalian adalah memberikan loyalitas kalian kepada orang kafir yang memusuhi kalian, yang memerangi kalian, yang berusaha untuk mengusir kalian dari negeri kalian. Itu nggak boleh kalian loyal kepada mereka, nggak boleh. Wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kekasih-kekasih mereka, penolong-penolong mereka, teman-teman mereka, maka dialah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jelas nih ayatnya, bukan hanya berkaitan dengan pemimpin. Jadi yang mengkhususkan ayat ini untuk pemimpin kurang tepat. Pemimpin itu, apalagi pemimpin, kita bersohib sama orang-orang non muslim aja nggak boleh. Terus gimana kita di tempat kerja punya sohib orang Nasoro? Kadang-kala ada orang bertamu ke rumah kita non muslim, kita harus menjamu mereka, nggak masalah. Kita harus menghormati mereka, hak mereka kita penuhi. Tapi jangan sampai engkau akhirnya menemani orang-orang non muslim, engkau meninggalkan orang-orang Islam.
sohib dengan mereka, merasa lebih nyaman dengan mereka. Sampai ada seorang yang bertanya kepada seorang alim ulama, Ustaz, gimana nih? Masya Allah. Lanjut kita jemaah. Ini ada seorang tanya kepada Ustaz, dia itu suka main basket, teman basketnya non muslim. Ada orang-orang Islam, tapi orang-orang Islam nggak bener. Dia kalau berkumpul sama orang Islam minum. Ini yang Islam minum nih, yang Islam main judi, yang Nasoro nggak main judi. Akhirnya dia milih berteman dengan orang-orang Nasoro. Kalau dia yakinan, ana sih insya Allah nggak akan terpengaruh dengan kepercayaan mereka, karena kepercayaan itu tidak pernah ditampakkan oleh mereka. Tapi kalau anda berteman dengan orang-orang yang minum, bisa jadi minum mana nanti. Bagaimana solusinya? Tetap jamaah, engkau tetap harus pilih teman yang baik, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasoro, engkau berkira bahwasanya kejahatan mereka itu tidak lebih parah dari kejahatan orang yang minum. Wallahi, kejahatan orang-orang kafir itu yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, itu jauh lebih besar dari orang yang berzina jemaah. Tapi kau juga jangan berteman dengan yang berzina. Bagaimana tugasmu? Ya udah, kau cari teman yang lain. Engkau kasih nasihat nih orang-orang yang beriman. Tapi kalau engkau berteman dengan orang Yahudi dan Nasoro dengan harapan bisa memberikan petunjuk kepada mereka, tafadhol, karena tujuanmu sudah dakwah. Tapi umat Islam nih terlalu baik, ana lihat. Jadi kalau ngomong di grup nih, di grup ada orang non muslim di sana. Kalau ada satu orang yang kirim tentang ayat Allah, ada yang negur, hati-hati, ada yang non muslim di sini. Oh, kenapa ada yang non muslim? Bukankah kita diperintahkan untuk menebarkan cahaya la ilaha illallah kepada mereka? Ini kesempatan nih, mereka gabung di sini, kita sampaikan. Kadang-kala kalau mereka yang ngomong macam-macam, kita nggak apa-apa, karena kita mayoritas, mereka minoritas. Takut tersinggung. Lah jemaah, kesempatan nih, yang punya grup, fadl, kita share tentang ilmu yang bermanfaat, kita share tentang iman yang benar kepada mereka, agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti pulang dibaca Al-Maidah ayat 80-81 supaya lengkap tuh. Al-Maidah 51 tuh. Allah mengatakan tara katsiran minhum, engkau akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang munafikin. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru, orang-orang munafik tuh yang mereka sholatnya di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Soli imamnya Rasul SAW, yang khutbah Jumat Nabi alaihi salatu wassalam. Datang ke masjid orang-orang munafikin. Walaupun mereka malas-malasan datang, kadang-kala yang nggak datang, tapi mereka supaya menunjukkan keberadaan mereka, mereka datang. Tapi Allah katakan tara katsiran minhum, kalau kau ingin tahu kalau mereka itu munafik atau tidak, yatawallawna alladzina kafaru, mereka akan memberikan loyalitas mereka kepada orang-orang kafir. Nih orang nih loyalitasnya buat orang-orang kafir. La bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, benar-benar begitu buruknya, sangat buruk apa yang mereka telah perbuat untuk diri mereka sendiri. An sakhitallahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa fil azabi hum khalidun, mereka akan berada di azab dalam kondisi yang abadi selama-lamanya. Walau kanu yu'minun, nih kata Allah, andai kata mereka benar beriman, benar tuh mereka beriman billahi wan nabi, mereka beriman kepada Allah dan Nabi, wa ma unzila ilaihi, dan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, beriman kepada Al-Maidah 51, beriman kepada Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Andai kata mereka benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi dan beriman kepada Al-Quranul Karim, mattakhaduhum awliya, nggak mungkin mereka akan menjadikan orang-orang itu sebagai wali mereka. Nggak mungkin menjadikan ya orang-orang yang didukung sama mereka, orang-orang yang dibanggakan oleh mereka, orang-orang yang dibela oleh mereka. Yang muslim nggak dibelain, malah yang non muslim dibelain. Walakinna katsiran minhum fasiqun, tapi ini kebanyakan mereka orang-orang fasik. Jamaah, kajian kita hari ini tidak berkaitan dengan pilkada yang ada di Jakarta. Lah,
Kajian kita hari ini berkaitan dengan kita sebagai muslim. Kita harus pelajari agama kita. Nggak ada kaitannya dengan yang kayak gitu. Dan Al-Quran bukan cuma Al-Ma'idah 51. Antum baca tuh. Khusus kalau antum mau paling tidak baca yang ada ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina aman. Agar kita faham apa yang Allah inginkan dari kita. Baik, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Atau begini Ustaz, mungkin pertanyaan yang sama mungkin dijatuhkan. Iya. Ya. Jadi mungkin kita blurkan dulu, mungkin 1-2 pertanyaan dulu. Baik. Baiklah, untuk sementara ini kami buka season pertama. Artinya untuk penanya 1, 2, 3. Sebentar, silakan. Kasih mic ya. Beremaja lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kan anak istri dan istri anak punya saudara, tantenya adalah orang muslim. Karena orang tuanya ini adalah pemberian agama dari Islam ke orang tuanya. Oh, orang tuanya mu'alaf jadi. Iya. Nah, tantenya masih non muslim. Dan ada yang juga. Dan alhamdulillah setiap harinya setiap ibunya sering datang ke sana silaturahmi juga kan. Nah, yang sampaikan adalah apa yang harus Anda sampaikan atau bagaimana tata krama atau bagaimana cara kita sebagai seorang muslim. Tujuan saya dan misi saya adalah untuk mengajak adik Masya Allah, Masya Allah. kembali kepada Islam. Nah. Karena dulu sudah Islam, Subhanallah. punya suami Kristen, balik Pindah. Kristen lagi, dan sekarang Nah. pengen kembalikan dia ke Islam. Subhanallah. Nah, itu bagaimana caranya? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kita jawab dulu lah. Iya, biar nggak lupa anak. Antum dengar semua pertanyaannya kan? Bagaimana kita berbuat baik kepada kerabat yang non muslim? Kita punya kerabat non muslim. Apa yang harus kita lakukan? Tadi dia katakan bahwasanya kita suka berkunjung ke sana. Alhamdulillah, tunjukkan keindahan Islam. Bawa hadiah ke tempat sana, duduk sama mereka, sampaikan tentang keindahan Islam. Jangan malu untuk menyampaikan keindahan Islam. Antum kalau tahu saudara-saudara kita kaum muslimin yang di Medan, saya ketemu sama orang tua dari Medan, cerita, Ustaz, kita dulu kalau sore itu ada anak-anak muda yang datang dari gereja. Datang dari gereja, mereka datang ke halaman rumah kita mengatakan, salam sejahtera, kami datang membawa penghabaran. Datang mereka, datang ke rumah umat Islam, datang. Dan di masa Pak Harto sempat terjadi kegaduhan di antara umat beragama, di mana umat Islam mengusulkan supaya tidak terjadi penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu di masa Pak Harto pernah terjadi. Umat Islam setuju sudah, demi menjaga stabilitas nasional, demi menjaga negeri kita, demi menjaga toleransi. Tapi ternyata dari pihak Nasoro, Katolik dan Protestan tidak setuju. Karena mereka mengatakan kita ini dapat amanat menyampaikan, agar kita menyampaikan agama Tuhan. Akhirnya nggak selesai itu pertemuan di masanya Pak Harto. Maka kita pun kalau ada punya paman, kesempatan itu menunjukkan indahnya Islam, datang ke mereka. Apalagi dia pindah agamanya gara-gara nikah, maka antum datang ke mereka. Kalau antum punya buku, antum sampaikan ya tentang keindahan Islam, ajak kepada Islam, sampai mereka bosan sama antum, sampai mereka ngusir antum. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai diusir sama bapaknya, tapi dia tidak pernah berhenti. Dia kasih tahu apa kata bapaknya terakhir, sudah sampai puncaknya marah kepada anaknya. Ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumanna. Ibrahim, kalau kau nggak berhenti dari mendakwain aku nih, aku akan lemparin kau dengan batu. Wahjurni maliya. Baru setelah kayak gitu, ya udah mau diapain? Bapakku sudah menolak dan mengusirku. Maka antum terus menyampaikan yang benar itu. Jangan antum malu jamaah. Apalagi kita ini menyampaikan kebenaran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Yang kedua ini mohon singkat saja ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang loyalitas. Jadi karena kerja di sebuah instansi di mana bosnya orang kafir, gimana sih? Nah, iya, masya Allah. Di lingkungan orang kafir. Iya, ini berkaitan dengan seorang yang bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga yang pemimpinnya orang kafir. Nggak apa-apa. Yang penting antum tidak mencintai dia, tidak menjadikan dia sebagai contoh, tidak memberikan loyalitas antum kepada mereka. Sebagian sahabat Nabi itu ada yang kerja sama orang Yahudi. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah kerja sama orang Yahudi, dan itu nggak masalah dalam muamalah. Dan jangan berpikir, Ustaz, apa boleh Ustaz kalau majikannya Yahudi Ustaz atau Nasrani kita mencuri Ustaz? Nggak boleh. Karena berpendangan kan ini hartanya orang-orang kafir kan, boleh nggak boleh, dihormati dalam Islam. Yang mencuri hartanya orang kafir pun ada hukuman. Maka tetap kita yang memiliki bos non Muslim, kita kerja di sana, tapi antum lihat kebanyakan tempat-tempat yang non Muslim yang mereka mengatakan menghargai toleransi, tapi kalau muslimah pakai kerudung nggak boleh. Kau kerja di tempat kita harus lepas kerudung. Ana lihat sendiri dengan kepala mata di sebuah restoran ada tulisan tidak boleh masuk kecuali karyawan. Keluar dari sana perempuan-perempuan pada pakai kerudung, tapi ketika mereka kerja nyuguhin makanan pakai rok pendek. Mana toleransimu? Kau nggak hargai ini keyakinan dia bahwa kerudung kewajiban. Kadangkala seperti itu. Sholat kadangkala, ya mereka tidak menggubris waktu sholat. Dia katakan, aku bayar engkau. Nah, kita ini umat beragama. Indonesia ini negara beragama. Dan seharusnya semua kebebasan itu dijamin untuk melaksanakan agama. Tapi kenapa ada intervensi dari orang-orang yang merasa memiliki kedudukan, kemudian di umat Islam yang ingin melaksanakan agamanya dilarang? Seperti contoh ketika Christmas, Natalan, tuh umat Islam disuruh pakai baju, disuruh pakai bajunya orang-orang Nasor, yang di hotel-hotel khususnya, penjagaan ya Allah, muslimun kelihatan namanya Muhammad. Iya cuma, tapi pakai topi santer kelas. Mana kau tidak menghargai dia sebagai seorang Muslim? Mana toleransimu? Kita mah menghargai. Islam itu menghargai orang lain jemaah. Kalau ada umat Islam yang tidak menghargai, ya perlu belajar Islam lagi dia. Baik. Kayaknya cukup jemaah. Ini kesian nih, ada 5 pertanyaan nih yang tertulis nih. Baik, Anda cukupkan ya. Di sini ada pertanyaan yang tertulis. Assalamualaikum Ustaz, maaf jika menyimpang. Ya, kayaknya nanti aja kalau menyimpang. Nah, Anda baca sebentar lagi. Di situasi politik saat ini, saya tidak akan memilih calon Nasrani dan saya juga tidak akan memilih calon yang lainnya atau golput. Karena saya ragu dengan kepemimpinan para calon saat ini. Apakah boleh tidak memilih golput? Adakah hukum golput dalam Islam? Dan satu lagi, apakah ada perintah anjuran dari Nabi untuk menggunakan peci penutup kepala? Ini sama-sama menyimpang sebenarnya. Baik, berkaitan dengan pertanyaan pertama. Ya, kita tahu sistem negeri kita ini demokrasi. Dan kita tahu demokrasi itu sangat berseberangan dengan Islam. Karena demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Sedangkan kita umat Islam, kita ini hamba Allah. Hukumnya itu hukum Allah Jalla Jalaluh. Kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan kita. Nanti pada hari kiamat nggak ada yang ditanya, kau Indonesia apa Malaysia? Nah, yang ada kau hamba Allah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua akan menghadap Allah sendirian dengan amalannya masing-masing. Baik, berkaitan dengan memilih ini, ya kalau antum tidak mau memilih karena melihat kayaknya Ustadz sama aja, milih nggak milih tetap aja, nggak ada masalah, tafadhol. Tapi kalau antum berpikir, Ustadz kalau anak nggak milih takut yang non muslim jadi Ustadz, maka paling tidak antum menitipkan suara antum.
Ya udahlah, mudah-mudahan kalau memang ada harapan seperti itu. Karena politik ini jamaah tidak selalu seperti yang kita lihat. Ada pembentukan opini publik dari media-media yang ada. Ada orang yang tidak pernah berbuat apa-apa karena media yang mengangkat jadi orang paling baik seluruh Indonesia. Itu politik. Maka antum kalau lihat ke orang desa, berangkat ke orang desa, Pak, milih sopo Pak? Aduh, tak ngerti saya penting makan. Yang penting ana bisa makan. Dia nggak tahu sama siapa calonnya, ini nggak pernah tahu. Fulan baik, fulan nggak baik, dia nggak tahu. Makanya kalau di demokrasi ini kita lihat ada sebuah kezaliman. Masa suaranya seorang profesor sama dengan suaranya tukang beca? Masa disamakan sama engkau? Ini tukang beca nggak pernah kenal sama siapa yang bakal jadi pemimpin, tapi kau samakan. Sesuatu yang tidak sama kau samakan. Ini kezaliman jemaah. Makanya dalam Islam itu memilih udah majelis syura lah. Yang ada orang-orang yang sudah duduk, orang-orang yang memang ngerti, mereka berkumpul bersama, fulan ini layak enggak dipimpin. Kalau engkau harus datang ke kampung-kampung minta kau pilih saya ya, orang kampung ini tanya, sampean sopo? Saya kalau jadi saya akan bangun ini. Oh bener tak tadi? Sudah berapa kali orang kayak sampean datang ke saya dan yang diomongkan tidak pernah terjadi. Ya memang ini sistem yang ada, sistem yang menghambur-hamburkan uang. Kita lihat kita ini udah miskin, punya utang banyak, tambah lagi utang. Duit dihambur-hamburkan seperti itu. Kecuali kalau di Mas Kanjeng mau ngasih antum duit. Ya, kita dimunculkan isu-isu seperti ini. Ada orang yang bisa menggandakan uang macam-macam. Allah, masalah umat ini sangat banyak sekali. Bukan hanya Al-Maidah 51. Maka kembali kepada Al-Quran jamaah. Quran itu 30 juz, dibaca, dipelajari. Bagaimana hukum Islam terhadap orang-orang seperti Dimas Kanjeng umpamanya. Bagaimana hukum Islam seperti orang-orang yang membunuh, yang macam-macam. Itu dibahas tuh dalam Islam. Dan semuanya indah. Dan antum buktikan sampai kiamat. Sampai kiamat. Apabila Al-Quran ditinggalkan, orang tidak akan hidup tentram dan damai. Ini nih, hudan lil muttaqin. Hidayah buat orang-orang yang bertakwa. Baik, ini berkaitan dengan tadi, maka antum lihatlah, karena memang kita nyoblos nggak nyoblos, kereta itu tetap jalan. Antum seperti orang yang ada di stasiun, antum naik nggak naik, keretanya jalan. Tapi kiranya anak naik ada faedahnya nggak? Kayaknya nggak ada faedahnya, capek-capekin, ya udah nggak usah naik antum. Tapi insya Allah ada faedahnya nih. Maka kembali kepada maslahat. Tapi Allahu Akbar ya, anak tidak memberikan fatwa dalam politik jamaah, anak ngerti anak jamaah. Baik, ini pertanyaan tentang menutup kepala. Jadi memang kalau kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa menutup kepala beliau, kecuali ketika pakai ihram. Ketika pakai ihram itu nggak boleh pakai penutup kepala. Dan hampir di semua negeri itu yang nggak sekarang ya, mereka semua punya penutup kepala. Jadi penutup kepala ini kembali kepada uruf sebenarnya, kembali kepada tradisi yang ada di sana. Tapi tradisi kita pun sebenarnya pakai penutup kepala, sholat pakai penutup kepala sebagai bentuk yang menyempurnakan ya. Dan disebut muru'ah dalam Islam itu, seorang muslim itu meninggalkan hal-hal yang menyebabkan dia jadi jelek gitu. Jadi dilihat, antum umumnya sholat ke masjid nggak pakai kopiah. Di masjid situ kebetulan orang-orangnya semua pada pakai kopiah. Ketika antum nggak pakai kopiah, antum akan dilihat, opo sih? Apa susahnya pakai kopiah? Loh, kan tidak ada dalilnya pakai kopiah. Bukan masalah dalil. Ini masalah bagaimana menjaga kepribadian seorang muslim. Kalau memang tradisinya di sana pakai penutup kepala, ya kita pakai penutup kepala. Agar kita tidak ributlah sama saudara kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita untuk melindungi kita dan keluarga dari fitnah akhir zaman seperti yang terjadi di akhir-akhir ini? Sahih jemaah. Antum bisa bayangkan berapa banyak orang yang ikut di Mas Kanjeng. Berapa banyak, ribuan. Bahkan orang MUI ikut di Mas Kanjeng. Bahkan sebagian doktor ikut di Mas Kanjeng. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mal,
fitanan ka qita'il lailil muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kalian cepat-cepat beramal nih supaya selamat dari fitnah nih. Kata Rasulullah SAW, ini ngomongnya sama para sahabat. Bayangkan 15 abad yang lalu kira-kira Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, kalian cepat-cepat beramal. Ilmu kalian ini jangan cuma dijadikan wacana. Oh, ana faham, Masya Allah, ana tahu tuh ilmunya, ana ngerti. Bukan itu. Nabi suruh kita bersegera beramal. Ada sebuah nasihat, amalkan cepetan kalau itu kebaikan. Sebagian di antaranya menunda beramal, besok aja, besok. Kenapa harus besok? Akhirnya fitnah terjadi, kita belum sempat mengamalkan hal itu. Fitnah terjadi, kita belum istiqomah. Karena dengan beramal itu kita bisa istiqomah, jemaah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Andai kata tuh orang-orang mengamalkan nasihat-nasihat yang disampaikan kepada mereka, diamalkan tuh, maka itu akan lebih baik buat mereka dan akan lebih meneguhkan mereka. Kita ini kadang-kadang tuh nggak diamalkan. Maka menghadapi fitnah ini, kata Nabi SAW, cepat-cepat beramal. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sebelum datang tuh fitnah yang seperti potongan malam gelap gulita. Antum ketika masuk ke fitnah seperti potongan malam gelap gulita, antum nggak tahu mau kemana. Karena antum nggak punya cahaya, nggak punya senter untuk jalan di jalan yang benar. Gelap gulita. Maka apa yang terjadi seperti pengikut Dimas Kanjeng, Allahu a'lam ana lihat, itulah fitnah. Sehingga mereka tidak tahu mau kemana. Nggak pernah belajar Islam, mungkin belajar sekedarnya. Kata Nabi SAW, yusbihu, paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya masih ikut kajian, paginya kafir. Untuk apa dia melakukan itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya, jamaah. Agamanya dijual untuk jabatan. Agamanya dijual untuk duit, untuk kedudukan, untuk harta, untuk wanita. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini yang terjadi. Maka bagaimana supaya kita selamat? Amalkan. Dapat ilmu, langsung amalkan. Besok belajar lagi, dapat, alhamdulillah, amalkan. Jadi nasihat-nasihat Rasulullah SAW, petuah-petuah Allah dalam Al-Quran, amalkan. Jangan nunggu, mamanya diperintahkan pakai kerudung, udahlah pakai kerudung. Nantilah Ustaz, anak mau pakai kerudung kalau umur 27 tahun. Apa maksudnya? Nanti anak mau pakai kerudung kalau menikah. Nanti ada yang seperti itu. Kenapa kau tunda? Sekarang nih, kau udah tahu hukumnya, udah ngerti, tinggalkan. Kau pakai kerudung. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, dan setelah ceramah ini mengenai gubernur penghina Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51. Allahu Akbar. Itu ada yang ngurusin sudah, jamaah. Alhamdulillah. MUI sudah turun tangan. Antum dukung MUI, antum doakan MUI, dan antum doakan pemimpin kita. Antum doakan Bapak Jokowi. Antum doakan Yusuf Kala. Antum doakan pejabat-pejabat itu supaya dapat hidayah. Kenapa antum nggak pernah mendoakan mereka? Bisa cuma rame-rame dan doakan. Ketika malam telah gelap gulita, ketika istri antum sudah tidur, antum hamparkan sejadah, antum angkat tangan mengatakan, ya Allah, wahai Allah yang memiliki negeri ini, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati pemimpin kami di atas agamamu, ya Allah. Tunjukkan hidayah kepada orang-orang yang ada di atas supaya mereka melihat jalan kebenaran itu. Berikan taufik kepada mereka. Doakan jamaah. Antum mau apa setelah ceramah ini? Ya itu yang kita lakukan. Alhamdulillah sudah ada yang mewakili hal itu, tapi kita harus mendoakan yang ada di atas. Dan antum doakan Ahok. Mungkin gak Ahok masuk Islam? Mungkin. Umar bin Khattab yang memerangi Islam, niat membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang masuk Islam disiksa, ditindas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tapi Nabi masih berharap dia masuk Islam. Bahkan Nabi mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Bayangkan Nabi mendoakan Abu Jahal supaya dapat hidayah. Antum
tidak mau mendoakan. Kayaknya nggak mungkin Ustaz, antum bukan Tuhan. Nggak ada yang nggak mungkin. Baik, sudah, kayaknya itu mungkin yang bisa ana jawab pada kesempatan kali ini. Banyak pertanyaan yang penting sebenarnya yang belum bisa kita jawab, tapi semoga setelah kajian ini antum buka Al-Qur'annya. Jangan pernah matahari tenggelam kecuali satu lembar sudah antum baca. Jangan pernah antum memejamkan mata kecuali antum sudah tahu tuh apa yang Allah inginkan dari kita. Kita ada yang umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, masa Quran yang hanya 30 juz, yang mungkin jumlah halamannya 600 halaman. Kalau antum baca tiap hari satu halaman, 2 tahun antum udah hatam. Anggaplah antum sama artinya satu halaman atau setengah halaman. Terus kapan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW pernah mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah mengatakan, wa qala ar-rasulu ya Rabbi. Rasul berkata, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku itu meninggalkan Al-Qur'an. Subhanallah. Masa kita mau menjadi seperti itu? Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.